menerka masa depan Rafael Struijk pasca di PHK Brisbane Roar. Lanjut karier di Liga 1, Brisbane Roar resmi mengumumkan perpisahan dengan Rafael Struijk, pemain muda timnas Indonesia. Pada Senin 27 Mei tahun 2025, pernyataan resmi klub menyebutkan bahwa kontrak Struijk yang berakhir tidak akan diperpanjang untuk musim berikutnya. Padahal, Struijk baru bergabung pada awal musim 2024-2025 setelah hengkang dari klub Belanda, ADO Den Haag. Brisbane Roar mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk yang hengkang setelah masa kontraknya berakhir, tulis klub dalam unggahan media sosial. Mereka juga menambahkan ucapan terima kasih dan doa terbaik bagi kelanjutan karier sang pemain di masa depan. Kepindahan Struijk ke A-League sempat mencuri perhatian karena ia adalah salah satu pilar timnas Indonesia di Piala Asia ke-2023. Ia juga menjadi andalan Sintayong dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, menit bermain Struijk di Brisbane Roar sangat terbatas sepanjang musim ini berlangsung. Dalam 10 laga yang dilakoninya, ia hanya 2 kali dipercaya sebagai starter dan tak pernah bermain penuh. 1 gol berhasil disumbangkan Struijk selama membela Roar, meski kontribusinya dianggap belum maksimal. Persaingan ketat di lini serang membuatnya kesulitan mendapat tempat reguler di skuad utama. Kini, setelah kontraknya tak diperpanjang, Struijk berstatus bebas transfer dan bebas menjajaki klub baru. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi kemana dia akan melanjutkan karirnya usai dari Australia. Namun, dengan usianya yang masih 22 tahun, peluang tetap terbuka lebar baik di Asia maupun Eropa. Tak tertutup kemungkinan juga Struijk kembali merumput di tanah kelahiran ibunya, Indonesia. Penampilan apiknya bersama timnas Indonesia membuktikan ia masih punya potensi besar untuk berkembang. Kecepatan, agresivitas, dan mobilitas tinggi menjadi kekuatan utama Struijk di lini depan. Rafael masih sangat muda dan memiliki potensi besar untuk berkarier lebih jauh, ujar perwakilan klub. Langkah selanjutnya dari Struijk sangat dinantikan, terutama oleh fans timnas Indonesia. Yang jelas, kepergiannya dari Brisbane bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam perjalanan kariernya. Lantas akan kemana Struijk setelah tak lagi main di Australia? Bermain di Liga 1 menjadi salah satu alternatif bagi Struijk. Karier buruk Rafael Struijk di Brisbane Roar, sejak pindah dari ADO ke Brisbane Roar, harus diakui Rafael Struijk mengalami karier buruk. Meski begitu, ia tetap mendapat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Rafael Struijk nyaris tidak pernah melewatkan pemanggilan timnas Indonesia. Meski penampilan di klub sedang tidak baik-baik saja, Rafael Struijk sudah jadi langganan timnas Indonesia sejak masih ditukangi Sintayong. Baru-baru ini, namanya juga masuk dalam list persiapan menatap laga lanjutan Grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada awal gabung ke Brisbane Roar, Struijk sempat mendapat kepercayaan sebagai starter, termasuk ketika menghadapi Macarthur FC pada November tahun 2024. Namun, selepas kembali dari tugas negara, jam terbangnya merosot drastis. Sejak Januari tahun 2025, ia hanya tampil 3 kali, tanpa satu pun bermain penuh, dan hanya mencatatkan 40 menit di atas lapangan hijau. Lebih memprihatinkan, dalam 7 laga terakhir Brisbane Roar, nama Struijk bahkan tak tercantum dalam daftar pemain yang dibawa ke pertandingan. Menariknya, Struijk beberapa kali menunjukkan permainan yang solid, stabil, dan tidak jarang menjadi pembeda. Namun, dari sisi taktik, kehadiran Struijk cukup penting. Ia dikenal fleksibel dan bisa bermain sebagai winger maupun second striker, 2 posisi yang sangat krusial dalam skema menyerang. Kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta insting mencetak gol menjadi senjata utama pemain berusia 21 tahun ini, walaupun ketajamannya tetap diragukan karena minimnya jam terbang.